Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang berdata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini ya, kita akan bersama-sama membahas satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia adalah raja kedua dari bangsa Israel. Adik-adik pasti tahu. Ya, dia adalah Daud. Dan hari ini kita akan membahas secara singkat salah satu alasan mengapa Daud dapat menjadi orang yang sangat luar biasa baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Alasan satu adalah Daud memiliki hati yang taat. Nah, Daud ini memang adalah seorang yang sangat taat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 17 hingga 20 dikisahkan bahwa Isai yang merupakan ayah Daud itu meminta Daud untuk mengantar makanan sekaligus mengecek kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang. Nah, Daud dengan segera melakukan hal yang diminta oleh ayahnya keesokan paginya. Walaupun kita akan tahu di ayat-ayat selanjutnya bahwa hubungan Daud dengan kakaknya itu tidaklah baik. Tapi tetap saja Daud melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan kita juga pernah tahu bahwa di 1 Samuel 16 ayat 11 bahwa Isai itu menyuruh Daud untuk mengembalakan kambing domba. Nah, adik-adik tahu jumlahnya berapa? Hanya 2-3 ekor. Itu dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya, nanti ada bahwa jumlah yang digembalakan oleh Daud hanya 2 hingga 3 ekor saja. Bayangkan harus mengembalakan 2-3 ekor kambing domba dengan resikonya sangat besar pada saat itu. Binatang buas seperti singa, beruang, dan sebagainya. Tetapi Daud tetap melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan ketaatan inilah yang akhirnya dapat membawa Daud menjadi seorang yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan kakak cukup sederhana. Apakah adik-adik semua dalam keseharian kita tetap terus belajar untuk menjadi seorang yang taat? Mungkin adik-adik akan bertanya, loh kak, kita taatnya kepada siapa saja? Nah, jawaban utamanya tentu kita taat pada yang namanya firman Tuhan. Kemudian kita selain firman Tuhan, kita juga harus taat kepada otoritas yang ada di atas kita yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Jelas orang tua kita, guru kita, bahkan pemerintah kita. Tapi ingat loh ya, tentunya taatnya bukan berarti melakukan sesuatu yang menentang firman Tuhan, tetapi yang tetap berjalan sesuai dengan koridor firman Tuhan. Jangan terus kita disuruh oleh orang tua kita untuk mencuri terus kita mencuri, atau mungkin kita disuruh untuk memukul orang terus kita memukul. Itu jelas tidak bisa dianggap sebagai suatu ketaatan. Kita taat adalah ketika kita taat kepada otoritas di atas kita, dan yang kita lakukan memang tetap sesuai firman Tuhan. Nah, sebagai contoh nih, sekarang penggunaan masker ya, masker oleh pemerintah kita diminta untuk kita wajib menggunakan masker ketika kita sedang berpergian ya. Kemudian selain kita menggunakan masker, kita juga melakukan yang namanya physical distancing. Kita tidak terlalu berpergian kemana-mana di tempat yang ramai atau berkumpul. Nah, itu bentuk ketaatan juga. Apabila kita tidak taat hal tersebut, ya berarti kita dapat dikatakan bahwa kita tidak taat pada otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan itu akan dapat berakibat fatal. Dan jangan lupa loh ya, masker tetap dicuci setiap kali habis dipakai, jangan seminggu sekali dicucinya ya. Dan contoh lainnya ya, ketika orang tua kita meminta tolong A, B, C, selama itu sekali lagi bukan hal yang menentang firman Tuhan,
Ya, kita belajarlah untuk taat. Jangan dikit-dikit, "Sekala, sebentar Pak, sebentar Ma, nanti dulu." Belajarlah untuk ketika kita mendengar suatu perintah, selama itu perintah itu baik untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kita, kita belajarlah untuk kita tetap mau taat, ya. Jadi ketaatan ini memang adalah hal yang sangat sederhana adik-adik, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kakak berdoa agar adik-adik dapat terus belajar menjadi seorang yang taat dan dengar-dengaran baik pada Tuhan, orang tua, otoritas lain yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat adik-adik semua dapat menjadi orang yang luar biasa baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu doa kakak. Amin. Mari kita menutup renungan sederhana ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat kesempatan pagi hari ini kami dapat belajar yang namanya taat Tuhan. Ajari kami untuk dapat taat pada firman-Mu dan juga kepada otoritas yang ada di sekeliling kami yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat selalu mengerti juga isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini dapat tertanam baik di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dengan baik, sehingga kami semua dapat sama-sama menjadi orang yang luar biasa di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai berjumpa di bulan berikutnya. Kita akan membahas hal-hal lain yang tentunya lebih menarik lagi ya. See you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.